Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nur Hadi MPD selaku dosen pada mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD dan Lab, dan juga teman-teman sekelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan pengembangan laboratorium matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Kalista Salsabila dengan nomor NPM 205060027. Lalu ada saya sendiri, Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021, dan yang terakhir ada Lutfia Nur Fatimah Zahra dengan nomor NPM 205060042. Untuk lebih jelasnya lagi, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Salsabila dengan NPM 205060027 akan membacakan slide pertama. Laboratorium merupakan tempat, ruang, dan segala macam alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, laboratorium dilihat sebagai perangkat keras atau hardware. Laboratorium dapat merupakan sarana media di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. Laboratorium matematika adalah merupakan wadah segala macam alat atau perlengkapan matematika dan tempat pusat kegiatan guru dan siswa melakukan kegiatan belajar dengan membuat atau bekerja guna memantapkan pengetahuan tentang konsep matematika. Fungsi laboratorium. Yang pertama, sebagai alat kerja praktik, yang kedua sebagai tempat diskusi, yang ketiga sebagai tempat kegiatan demonstrasi, yang keempat, laboratorium sebagai sumber belajar, yang kelima, laboratorium sebagai metode pembelajaran, dan yang keenam, laboratorium sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya ada unsur-unsur pengembangan desain ruang dan isi laboratorium matematika. Unsur yang pertama yaitu ada ruang, lalu yang kedua ada perabotan, lalu yang ketiga ada alat peraga atau alat permainan, dan yang terakhir ada sarana penunjang. Lalu selanjutnya ada alternatif model penataan ruang laboratorium matematika. Yang pertama ada meja yang berbentuk seperti persegi, lalu ada juga meja yang berbentuk seperti trapesium, dan yang terakhir ada meja yang berbentuk dengan bentuk bervariasi. Lalu selanjutnya ada peranan laboratorium matematika. Yang pertama, mengurangi pembelajaran secara verbal saja. Yang kedua, mengubah pusat belajar dari pendidik ke peserta didik. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Lutfia Nur Fatimah Zahra, di sini saya akan melanjutkan materi dari Hevi, yaitu peran laboratorium matematika sebagai tempat peserta didik mengembangkan ilmu pengetahuan, tempat melatih keterampilan dan menemukan suatu masalah, dan yang terakhir untuk mendorong semangat siswa memperdalam pengertian dari suatu fakta tersebut. Baik, yang selanjutnya manfaat laboratorium matematika. Siswa dapat mempelajari konsep-konsep matematika dalam situasi yang konkret dengan menggunakan objek-objek konkret, misalnya mencari hasil penjumlahan dua bilangan dengan menggunakan abakus dan lain-lain. Dengan alat peraga, siswa aktif bekerja dan akan menimbulkan rasa tertarik terhadap pelajaran matematika tersebut. Yang selanjutnya, syarat laboratorium matematika. Yang pertama, efisien dan efektif. Yang kedua, sehat dan aman. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan psikologis siswa yang berpraktek. Yang keempat, dapat dikontrol pengelola setiap saat. Dan yang terakhir, menjamin keselamatan siswa tersebut. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, peran laboratorium matematika sebagai tempat timbulnya masalah dan memecahkan suatu masalah, melatih keterampilan dan menemukan masalah, mendorong semangat siswa, melatih siswa bersikap cermat, sabar dan jujur, berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sekian presentasi dari kelompok 12.
Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam ucapan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.